warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sekarang langsung ke lapangan untuk kegiatan praktikum kita sekaligus materi kita tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Nah, secara konsep itu secara umum pertumbuhan kelapa sawit, terutama pada pertumbuhan mulai daripada dia di TBM, tanaman belum menghasilkan, sampai dia di TBM itu ada 5 faktor yang mempengaruhi secara umum. Yang pertama adalah faktor pemulihan tanaman atau sering kita sebut dengan genetis. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor geografi, lingkungan tanaman kelapa sawit itu ditanam. Kemudian yang ketiga adalah cuaca dan iklim. Yang keempat adalah tanah. Yang kelima adalah faktor biotik yang ada di sekeliling tanaman kelapa sawit itu. Nah, baik, kita akan uraikan satu persatu tentang faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit. Barangkali kita bisa langsung di sini kita bisa lihat. Nah, ini mungkin lebih mudah. Yuk, ikut aja. Oke. Kita lihat ini salah satu, bisa didekatkan saja barangkali, buah kelapa sawit ya, yang masih belum matang ya, yang masih belum matang. Ini masih butuh waktu sekitar 2 bulan lebih lagi lah, baru bisa matang, baru bisa dipanen. Nah, untuk bisa dia tumbuh dan berkembang sampai dia menghasilkan buah itu, kita lihat tadi faktor yang pertama adalah faktor genetik ya, atau faktor pemulihan tanaman. Ketika tanaman ini ada, sawit itu hanya ada 3 jenis ya, hanya ada 3 jenis. Jenis Dura, Piscifera. Kemudian dikombinkan keduanya jadilah Tenera. Nah, ketiga jenis ini oleh para ahli, oleh para peneliti, ini semakin dikembangkan sesuai dengan keinginan-keinginan daripada pasar. Nah, kalau sekarang kita lihat berbagai jenis bibit berkembang ya. Ada PPKS, ada Marihat, ada Sofindo, ada Topaz, ada yang ngambil, berbagai macam jenis bibit yang berkembang. Nah, ketika kita melihat seperti ini, kita nggak tahu ini bibit apa gitu. Maka ketika menanam sawit yang harus diperhatikan itu adalah bibit. Salah kita mengambil jenis bibit yang tepat, salah kita mengetahui bibit yang jelas, maka efek besarnya itu adalah 25-30 tahun ke depan. Kerugian terbesar itu di situ. Nah, jadi kita pastikan bahwa bibit yang kita gunakan adalah hasil yang benar-benar ingin kita harapkan beberapa tahun mendatang. Nah, karena kenapa? Tiap varietas ataupun jenis kelapa sawit itu memiliki keuntungan, kelebihan masing-masing. Ada yang kelebihan itu kalau ditanam di lahan gambut, ada kelebihannya bagus ditanam mineral seperti ini gitu. Pastikan bahwa bibit yang kita pilih adalah bibit yang tepat. Kemudian faktor yang kedua adalah geografi ya. Geografi lahan tempat kelapa sawit itu kita tanam. Bisa kita lihat dari topografinya. Kalau ini misalnya, ini ada di lahan perbukitan sebelah kanan kita ya. Dan kita lihat semakin ke bawah ini semakin rendah ya. Nah, semakin rendah. Nah, kondisi seperti ini juga harus disikapi oleh para petani sawit. Kalau seandainya kemiringannya itu sudah melebihi daripada standar kemiringan lahan, maka kita harus buat dia teras. Kita buat terasering ya. Nah, sehingga dia seperti bertingkat. Gunanya untuk apa? Untuk mengantisipasi erosi yang terjadi, keterbuangan pupuk, itu kita atasi dengan metode seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang lahan lembah, kalau kita lihat dataran rendah, ini termasuk dataran rendah yang sangat ideal buat tanaman kelapa sawit. Makanya kita melihat semakin ke lembah nih tanamannya makin apa nih kira-kira? Subur ya. Subur. Kita lihat makin subur ya. Makin subur karena kenapa? Ada akumulasi zat-zat yang larut dari bagian yang tinggi tadi ke arah yang rendah, sehingga
ya apakah pupuk atau zat unsur hara secara alami ada di kebun kita ini bisa kita ini kan. Kemudian masih cerita kita tentang topografi, ya, tentang geografi. Nah, kondisi permukaan bumi itu tidak sama seperti relief yang barangkali ada tinggi ada rendah. Maka seorang petani sawit juga harus memperkirakan tanaman yang akan dia tumbuh untuk pola tanamnya seperti apa, mulai dari jarak tanam, ya, kemudian lagi cara menanamnya, pola metodenya seperti apa yang harus perlu kita lakukan. Nah, hari ini kita tidak sedang berada di lahan gambut, ya, kita berada di lahan mineral yang kondisinya ya ada tinggi, ada rendah, tinggi lagi gitu, begitu seterusnya. Itu faktor yang kedua. Nah, faktor yang ketiga adalah iklim dan cuaca, sangat mempengaruhi. Iklim dan cuaca yang ada di tempat kita, ya, Indonesia pada umumnya, terutama di daerah-daerah tertentu seperti wilayah Sumatera, Kalimantan, ya, kemudian termasuk juga Irian Jaya, Sulawesi, ya, itu termasuk adalah daerah-daerah ideal untuk tanaman kelapa sawit ditanam dalam skala perkebunan, ya, sangat ideal. Seperti kalau kita bicara cuaca dari 4 pulau ini merupakan cuaca yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit, ya, yang cuacanya, yang curah hujannya, kita ambil salah satunya adalah curah hujannya sesuai dengan kebutuhan tanaman kelapa sawit 2000 sampai 2500 mm per tahun, cukup, selalu ada, ya. Kemudian lagi intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya untuk daerah-daerah yang berada di 4 pulau di Indonesia tadi itu termasuk intensitas cahaya yang sangat dibutuhkan oleh kelapa sawit. Kelapa sawit itu butuh cahaya atau penyinaran sekitar 11 sampai 12 jam, ya, penyinaran. Nah, ini ada di tempat kita, ya, di Indonesia pada umum. Walaupun tempat aslinya itu berasal dari Afrika, tetapi ketika ditanam di Indonesia ternyata lebih baik, ya, lebih bagus pertumbuhannya dibandingkan ditanam di negara asal tanaman ini berada, ya. Makanya ada satu hal lagi terkait dengan intensitas. Perbedaan intensitas itu kalau terjadi perubahan di tempat kita ini, di daerah subtropis, seperti daerah tropis seperti adanya Indonesia, itu perubahannya nggak besar. Paling kalau seandainya suhu kita di Riau contohnya ada 32 derajat, kalaupun ada kenaikan di tahun depan atau penurunan itu sekitar 1,1 derajat saja, ya, kelebihan naik atau turunnya, ya. Nah, kemudian selain intensitas cahaya, ada lagi temperatur, ya, temperatur udara. Nah, temperatur udara kita itu periodik di tempat kita. Pagi adem, ya, rendah sekitar, ya, paling tinggi sampai 27. Agak siangan dikit 30, siang zuhur 32, menjelang sore turun lagi. Lebih periodik, ya, lebih periodik turun naiknya ini. Jadi sangat membantu tanaman. Jadi dia tidak terlalu mengalami stressing dengan panas yang tinggi. Atau kalau di Indonesia pada umumnya kan ada musim, ya, musim kemarau, musim hujan. Nah, durasinya itu bisa kita lihat maksimum dan minimumnya. Jadi misalnya pada satu kondisi minimum itu ada di bulan Maret sampai Desember, ya. Curah hujannya itu ada di bulan Maret ada sampai Desember, artinya sangat rendah curah hujannya. Tetapi pada satu kondisi, ya, dari bulan Juni sampai Desember itu malah tinggi, ya, malah tinggi curah hujannya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini bagi tanaman kelapa sawit itu hal yang termasuk menguntungkan untuk pertumbuhan. Nah, selanjutnya adalah faktor yang berikutnya adalah tanah. Nah, kalau di Riau kebetulan hari ini kita berada di tanah yang kita sebut dengan tanah mineral. Di Indonesia khususnya di tempat kita Riau ada dua tanah yang sering kita temukan, tanah mineral dan tanah gambut, ya. Nah, tanah gambut dengan kondisi organik yang tinggi termasuk karakteristik tanah yang juga dibutuhkan
sangat ideal untuk tanaman kelapa sawit, apalagi tanah-tanah mineral. Nah, seperti kalau kita lihat pengelola ini adalah kebun kita hari ini di kebun masyarakat, ya. Nah, mereka tidak terlalu intensif lah dalam pengelolaan perkebunan seperti halnya di perkebunan besar. Tapi kita lihat hampir setiap pokok ini ada buah-buah yang barangkali akan siap dipanen gitu ya. Nah, kenapa? Karena di lahan ini dengan kondisi tanah mineral, selain mereka juga sepertinya mereka sudah memupuk beberapa waktu yang lalu gitu ya, ada bekasnya. Nah, mereka juga memang kondisi lahannya bagus gitu ya, memang kondisi lahannya bagus. Nah, barangkali ini tinggal diperbaiki pengelolaannya, menjaga kelembabannya, seperti tumpukan-tumpukan pelepas seperti ini, kawan-kawan. Ini termasuk yang harus kita perbaiki polanya, ya. Kita berharap nanti tanaman kelapa sawit ini, nah ini kita atur mana gawangan mati, ya. Kemudian mana yang akan jadi pasar pikul untuk jalan panen kita. Ini kalau kita lihat belum terkelola dengan baik, ya. Nah, kemudian yang terakhir, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit itu adalah faktor biotik. Faktor biotik pertama itu adalah manusia. Manusia yang mengolah perkebunan itu kalau ingin produktivitas tinggi harus memang dengan ilmu, ya, harus dengan ilmu, sehingga nanti dapat tips dan triks bagaimana mendapatkan pertumbuhan kelapa sawit yang baik dan benar. Kemudian lagi tanaman-tanaman yang ada di keliling kelapa sawit. Contoh, tanaman-tanaman yang mengganggu itu sebaiknya kita antisipasi, ya. Jangan sampai nanti justru tanaman pengganggulah, apakah berupa gulma atau tanaman-tanaman liar yang akan mengganggu pertumbuhan kelapa sawit. Nah, itulah 5 faktor, ya, 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit. Namun dari kelima faktor itu apa sih? Nih pamungkasnya, apa sih indikator atau parameter bagi kita bahwa tanaman kelapa sawit itu pertumbuhannya normalkah, tidakkah? Bisa kita lihat dari pertama tinggi tanaman, ya. Dari tinggi tanaman bisa kita lihat itu sesuai dengan standar dan umurnya enggak. Jangan-jangan kalau sekarang manusia dia justru mengalami gagal tumbuh yang benar, tingginya enggak tepat gitu ya, atau stunting ya kalau pada manusia. Kemudian yang kedua adalah diameter batang. Indikator atau parameter kita yang kedua adalah diameter batang. Sesuai enggak? Ya, berapa sih idealnya diameter batang untuk tanaman seumur ini? Ya, nanti bisa diukur. Kemudian yang ketiga adalah jumlah pelepah. Kalau minggu kemarin kita sudah sampaikan bahwa setiap 4 bulan itu ada sekitar 8 pelepah. Jadi kalau 3 bulan ada sekitar 16 pelepah per tahun yang muncul dari setiap spiralnya, ya. Nah, ini adalah kondisi normal. Kemudian lagi panjang pelepah, ya, panjang pelepah. Karena diharapkan sumber pembentukan nutrisi daripada pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang membantu adalah zat makanan dihasilkan oleh daun. Jadi semakin pendek daunnya, ya jumlah makanan yang tersedia otomatis sedikit, ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah tumbuhnya bunga dan buah yang ada pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Nah, demikian barangkali praktikum kita. Nanti silakan tiap orang mengeksplor sendiri seperti apa yang Ki jelaskan tadi, ya, bagaimana melihat pertumbuhan daripada tanaman kelapa sawit di kebun